Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Matali. Yang kami hormati, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat fungsional yang akan dilantik, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat 3 September 2021 dimulai. Diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Surat keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, tanggal 3 September tahun 2021 sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1065 tahun 2021 tanggal 2 September tahun 2021 dan nomor 1066 tahun 2021 tanggal 2 September tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau invasi. Keputusan Gubernur ini berlaku terhitung tanggal pelantikan. Selesai. Pembacaan naskah pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 3 bulan September tahun 2021
Saya Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Kepada rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji jabatan fungsional oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah. Bagi yang beragama Hindu, Om Attah Paramawisesa. Untuk seluruhnya, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela, khusus yang beragama Kristen. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional secara simbolis di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mewakili agama Islam, Fitri Pancawardani STMT sebagai pemadam kebakaran pemula pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Kristen Dwi Arini STMT sebagai analis kebakaran ahli muda pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Katolik Yohanes Suhadi Prabowo sebagai pemadam kebakaran mahir pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hindu Ida Bagus Made Purwita AMD sebagai pemadam kebakaran terampil
pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dipersilahkan mengambil tempat. Mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menuju meja penandatanganan. Dipersilakan untuk menandatangani. Dipersilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Silakan mengambil sikap istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'du. Yang saya hormati Kadis Gulkarmat, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Satria Ditunggal hari ini sendiri, serta segenap jajaran, ini semua jajaran Pak Satriadi. Saya pikir Satriadi Umaria, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta segenap jajaran, para rohaniawan yang baru saja menuntut pelantikan ini, para hadirin sekalian, pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang baru saja dilantik. Saya pertama kali ingin mengajak semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yang Maha Kuasa. Kita menghadiri sebuah acara yang cukup sakral bagi birokrat, yaitu pelantikan khusyuk. Dan pelantikan hari ini cukup banyak yang ikut serta. Ada berapa kemarin? 975. Bayangkan, ini kita kumpul 975 orang. Yang offline ini sebanyak ini, paling sekitar 12-15 orang lagi. Sementara yang di luar sana lebih dari 950 orang. Ini kondisinya COVID. Kita bersyukur kita masih sehat walafiat. Terus berbuat, damkar ini perannya besar sekali dalam rangka COVID, terutama untuk penyemprotan disinfektan. Hari ini dapat tambahan 975 pejabat fungsional. Mudah-mudahan Jakarta bisa cepat menyelesaikan COVID-19, pandemi COVID-19, dengan bantuan saudara-saudaraku semua. 975 yang baru dilakukan. Ini acaranya adalah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional di lingkungan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Di perasaan saya ini termasuk yang agak banyak ya, atau yang paling banyak selama ini saya berada. Paling banyak, rekod ini. Oh, hebat, kalau 975 aman kayaknya Jakarta. Aman kayaknya Jakarta. Udah. Dilantiknya nih sore hari, habis asar lagi, hari Jumat lagi. Waduh, mudah-mudahan Anda semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Biasanya orang yang dilantik hari Jumat itu, kalau kerjanya benar, cepat naiknya, berkah rezekinya, dunia akhiratnya terjaga. Saya nggak mau ngomong sebaliknya ada, sebaliknya juga sama. Sebaliknya ya sebaliknya. Tapi saya yakin dari wajah-wajah teman-teman saya semuanya, wajah-wajah orang yang selalu memenuhi janji dan sumpah. Penuhi janji dan sumpah, mudah-mudahan Anda dilancarkan karir di lingkup masing-masing. Bicara soal pelantikan jabatan itu ada dua kalau di lingkup kita biasanya. Jabatan fungsional dan jabatan struktural. Hari ini saya melantik para pejabat fungsional. Maknanya ya fungsi dilantik untuk memaksimalkan fungsi masing-masing. Apa sih fungsi? Fungsi itu biasanya terkait dengan keterampilan dan kapasitas, keterampilan dan kemampuan. Keterampilan khusus hari ini bicara soal keterampilan. Ada dua hari ini di pemadam itu ada dua tadi jadinya. Ahli pemadam, dan yang satu lagi analis kebakaran. Ya, itu ya. Ya, hari ini betul ada dua. Pemadam dan analis kebakaran atau sama saja. Ya, ada mahir, ada terampil, ada apa lagi? Ahli. Ya, saya yakin semuanya punya keahlian dan punya keterampilan. Saya tidak komentarin kalau soal itu. Saya yakin saudaraku semuanya sudah paham. Jakarta ini paling rawan kebakarannya. Merah di mana-mana. Mobil pemadamnya aja merah. Dasinya juga banyak yang merah. Saya hari ini milik nggak merah. Saya khawatir nanti kebakar juga. Pak Kadis juga ambil yang agak ada biru, ada hijau sedikit, tapi sedikit. Saya nggak ngasih pengarahan supaya jadi. Nah, kenapa kalau begini kayak ademan dikit gitu. Kalau merah, khawatirnya jadi membahayakan. Tapi tidak masalah. Mudah-mudahan bukan membahayakan, tapi semangat yang membara untuk memberikan layanan yang tinggi, yang terbaik buat warga dan masyarakat. Saat ini trennya seperti itu. Ini dikit lagi akan berubah. Orang tidak lagi mendapatkan jabatan struktural karena formasinya akan sangat berkurang. Paling lambat akhir tahun ini akan ada beberapa dinas tertentu, termasuk diantaranya Damkar, saya kira. Ini makanya dimulai. Orang atau ASN akan lebih banyak menduduki jabatan-jabatan fungsional. Sekarang terus dikembangkan. Dalam sebuah dinas, kayak dinas pemadam kebakaran, yang jumlahnya hari ini saja 975, padahal formasinya saya kira lebih dari itu, jangan-jangan. Masih belum terisi, Pak. Masih ada yang belum terisi. Masih ada formasi yang belum terisi. Saya kemarin diskusi dengan Pak Satriadi, saya katakan, di Jakarta butuh banyak sekali. Karena apa? Saya ingat ketika saya ada di wilayah, setiap hari itu ada sekitar 1,2 sampai 1,3 kebakaran di wilayah. Di atas 365 kebakaran, di atas 365 kali di satu wilayah. Jadi kalau 5 wilayah, itu jumlahnya hampir 2.000-an. Hampir 2.000-an. Saya nggak ngerti apakah ada angkanya, saya pernah baca hampir 2.000-an. Saya pernah di selatan itu angkanya sampai hampir 420. Memang bukan semuanya sih kebakaran. Ada penyelamatan hewan, ada lepasin ring atau cincin di jari warga, ada orang kejepit di lift atau kejebak lift, ada apa saja, banyak saya melihat kayak gitu. Itu diantaranya. Jadi kalau kayak gitu kita butuh banyak orang yang ahli bidang penyelamatan. Maka teman-teman saya hari ini saya yakin adalah orang-orang terpilih yang mudah-mudahan menjadi dambaan warga, terutama dalam lingkup penyelamatan. Pedoman di semua kode-kode etik dan kode etik jabatan dan profesi. Saya nggak komentarin banyak di lingkup Anda semuanya. Dahulukan penyelamatan daripada yang lain.
Kalau sudah menyelamatkan, tidak ada lagi level kasta, siapa kaya, siapa miskin, siapa pinter, siapa bodoh, siapa saudara, siapa bukan. Kalau sudah penyelamatan, itu urusannya adalah kemanusiaan. Urusannya kemanusiaan. Tapi kadang-kadang juga bukan manusia yang kita. Kalau bukan manusia gimana? Kemanusiaan juga. Semua makhluk hidup biasanya kita terkait dengan itu. Beberapa hal ingin saya sampaikan, antara lain pejabat fungsional di Dinas Gul Karmat ini bertugas untuk berkontribusi maksimal, terutama dalam kaitannya pandemi COVID-19 yang tadi saya sampaikan. Mobil-mobilnya ada yang dimodifikasi, bahkan ada punya mobil khusus untuk penyemprotan disinfektan. Saya beberapa waktu yang lalu ketika saya di wilayah, saya sering ikut tuh Pak Satriadi, bareng sama Pak Satriadi juga, sama Sudin Gul Karmat juga, saya sering ikut keliling. Baru tahu saya mobil itu ternyata berat juga, karena membawa air sama membawa yang lainnya beda. Membawa air. Rupanya punya keahlian, sopirnya juga harus punya keahlian membawa tangki air dan lain sebagainya. Kemudian berkinerjalah yang baik. Kalau sudah jabatan fungsional, kinerja baik Anda, kalau dinilai baik dengan kredit poin tertentu, Anda bisa naik jabatan, naik ke golongan ya Bu namanya, naik golongan, pangkat dan golongan itu 2 tahun sekali, minimum 2 tahun. Saya melihat dari wajahnya 2 tahun sekali bisa. Jadi orang-orang harus nungguin 4 tahun, maka teman-teman semuanya bisa 2 tahun sekali. Kalau di kebakaran itu, saya sih berharap lebih banyak teman-teman saya menganalisis pencegahan, meminimalisir, lebih baik preventif daripada menanggulangi, daripada kuratif. Bahkan juga harus dari jauh-jauh sebelum itu, ketika kemarin saya diskusi dengan Pak Satriadi, saya katakan ada beberapa yang mesti mendapatkan perhatian mungkin. Jangan nungguin api membesar. Api kalau sudah membesar, satu alat damkar kita yang besar itu, yang kapasitasnya 8.000 liter aja nggak cukup. Saya lihat seringkali turun di satu pemadaman itu 10, kadang-kadang bisa 20, kadang-kadang bisa 30, pernah sampai 40. Bahkan ada juga yang beberapa yang lebih. Jadi seluruh kemampuan dikerahkan. Saya berharap sih teman-teman saya semuanya pejabat fungsional ini sudah mau warning. Kalau bisa api masih kecil itu sudah segera dipadamkan. Maka alat pemadam api ringan itu juga menjadi penting. Nah, diskusikanlah dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkup masing-masing, mudah-mudahan mereka bisa menyiapkan. Kalau perlu ada CSR, ya CSR. Kalau perlu ada relawan, buatlah relawan. Relawan itu kan bukan untuk pemerintah, tapi untuk mereka juga. Ingat, kalau sudah sekelompok masyarakat terkena musibah kebakaran, itu berarti kesulitan. Itu berarti kemiskinan. Itu berarti kebodohan. Itu bisa berarti keterbelakangan. Habis kebakaran dia nggak punya apa-apa. Uang kebakar, pakaian kebakar, seluruh fasilitasnya kebakar. Yang kebawa cuma paling-paling yang nempel di badan. Uangnya kebakar, ijazah kebakar, surat tanah kebakar, mungkin yang lain-lain, hak milik mereka semuanya kebakar. Ya udah otomatis, paling tidak beberapa lama waktu bisa miskin. Iya, dihindarkan. Manakala teman-teman saya 975 orang ini berperan dengan baik, mudah-mudahan musibah dan bencana yang mungkin terjadi bisa dihindarkan. Kemudian ingat beberapa nilai-nilai budaya kerja yang saya kira sudah yakin ya. Ada Pergub 54 tahun 2020 yang terkait dengan ini. Ingat,
dalam bekerja di Pemprov DKI, kita harus mengedepankan ini. Yang pertama, berintegritas. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, berkeadilan. 5 hal ini menjadi pegangan kita di Provinsi DKI Jakarta. Selamat atas pelantikan bagi semua pejabat yang baru dilantik, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan tugas Anda semuanya dalam rangka menjaga warga dan masyarakat di Jakarta dari kemungkinan bahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang Engkau anugerahkan pada kami. Hari ini kami hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seraya berharap semoga rahmat, berkah, dan ridho-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Allah, ya Malikal Mulk, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Ya Allah, kami semua adalah milik-Mu dan kepadamu kami akan kembali. Engkaulah pemilik dan pemberi kekuasaan. Hari ini telah Engkau pilih dan Engkau berikan kepercayaan dan amanat kepada mereka yang baru disumpah dan dilantik ini menjadi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karenanya ya ilahana, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan kepercayaan dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sumpah dan janji yang telah kami ucapkan di hadapan-Mu dan di hadapan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamparkan di hadapan kami dan seluruh aparatur Provinsi DKI Jakarta permadani petunjuk dan hidayah-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu. Jadikan kami pribadi yang taat padamu, pribadi yang penuh kasih terhadap sesama, pribadi yang mampu menjadi teladan bagi yang lain, pribadi yang mampu menjadikan amanah ini sebagai ladang amal ibadah dalam mewujudkan Jakarta kota kolaboratif yang maju kotanya, bahagia warganya. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mendengar, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Perkenankanlah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemberian ucapan selamat kepada pejabat fungsional yang dilantik oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta diikuti pejabat undangan lainnya. Mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pejabat fungsional yang dilantik. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan para pejabat pemerintah DKI Jakarta untuk berfoto bersama. Pada rekan-rekan media, kami mohon untuk persiapan dokumentasi. Baik, siap. Kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Sekali lagi. 3,
1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara pelantikan pada sore hari ini. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.